Sheriff mengunci dirinya di selnya, lalu buang kuncinya. Ketika orang lain melihatnya, dia dengan santai melihat keluar jendela. Segera katakan padanya untuk tidak melakukan hal bodoh. Kapolres mengucapkan terima kasih atas kebaikannya lalu mengatakan hal yang tabu. Aku ingin keluar. Namun, mereka yang mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang bisa bertahan. Ternyata dunia masa depan manusia, harus hidup 1500 meter di bawah tanah. Tempat ini memiliki aturan yang sangat istimewa. Hanya butuh seseorang untuk mengucapkan kata keluar. Maka misi pembersihan di lapangan harus diselesaikan. Orang-orang sebelumnya berada di bawah tanah. Semuanya terbunuh oleh racun luar. Namun Kapolres tidak ragu-ragu, ucapkan kata tabu itu. Itu karena istrimu, kematian misteriusnya 3 tahun lalu. Hari itu dia tiba-tiba berteriak keras di restoran, bahwa dunia luar mempunyai bunga harum dan burung berkicau. Semua pemandangan yang dilihat semua orang. Ini sebenarnya sudah diedit, karena mereka ingin mempertahankan semua orang di sini, untuk mencegah siapapun keluar. Melihat itu tidak ada yang bereaksi. Allison berteriak lebih tegas. Aku ingin keluar, seperti itu, sebagai seorang kepala polisi. Mau tidak mau dia membawa istrinya ke permukaan. Sekarang semua orang memperhatikan. Allison keluar melalui layar. Setelah dia keluar dari ruang bawah tanah, dia membersihkan lensa kamera. Senang sekali bisa terjun ke dunia luar, di mana aku bisa bertahan hidup. Namun saat itu Anda hanya bisa mengambil 2 langkah. Dia pingsan di tempat. Hal ini juga menghancurkan harapan semua orang. Dan hanya Sheriff yang tahu kebenarannya. Andai saja dunia luar bisa ada, Allison akan kembali dan membersihkan kamera. Jadi kematiannya pasti mempunyai makna tersembunyi. Karena untuk mencari tahu, Kapolres juga mengatakan bahwa dia dilarang keluar. Segera, wali kota mengenakan pakaian pelindung padanya. Temui dia keluar. Dia secara bertahap pergi ke dunia luar. Tapi setelah keluar dari Palka, dia takjub saat melihat dunia luar. Dunia itu seindah yang dikatakan istrinya. Ada kicauan burung dan wangi bunga. Bahkan ada burung yang terbang di angkasa. Dia ingin agar semua orang mengetahui kebenaran tentang dunia di bumi. Jadi aku mempertaruhkan nyawaku dan berlari menuju pintu ruang bawah tanah. Bersihkan debu pada lensa-lensa. Tapi pemandangan di layar di dalam terowongan benar-benar kebalikannya. Semua orang melihatnya. Kapolres juga berjalan di kawasan itu. Perlahan ia berjalan menuju tubuh istrinya. Namun setelah berjalan beberapa langkah, dia merasa pusing. Kapolres curiga, pada dasarnya beracun. Diresapi dengan pakaian pelindungnya. Jadi dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, yaitu melepas helm. Namun kondisi fisiknya sangat buruk. Tak lama kemudian dia terjatuh di samping istrinya. Begitu saja, harapan terhadap dunia luar sekali lagi padam. Dan hanya satu wanita yang menyadarinya. Mengapa Sheriff melepas topinya sebelum dia meninggal? Ternyata itu adalah malam sehari sebelumnya. Dia membawa Sheriff ke jalan rahasia menuju ke sebuah gua. Setelah masuk ke dalam, mereka menemukan pola dan tulisan yang sangat aneh. Tapi dia segera terbiasa dengan hal-hal ini. Dia kemudian memimpin Sheriff menaiki tangga. Akhirnya mencapai perancah yang tinggi. Setelah Juliette menyalakan lampu, mereka langsung melihatnya di sini. Ada ekskavator yang sangat besar. Katanya, itu digunakan untuk menggali terowongan. Kecelakaan lain terjadi. Jadi yang sebelumnya, disegel dengan semen. Juliette dan polisi menuruni tangga. Keluarkan kamera dari kotaknya, kemudian ikuti garis pancing. Akhirnya ditemukan tas di balik plat besi. Di dalamnya terdapat harddisk yang ditemukan istrinya sebelumnya. Ada video dunia nyata di luar. Bahkan kata-kata tertulis yang dia pecahkan. Sheriff melihatnya, segera memutuskan untuk mengambilnya dan menghancurkannya. Tapi Juliette tidak setuju. Dia berkata jika kamu percaya pada istrimu sejak awal, maka dia tidak akan mati. Mendengar hal itu, Kapolres tercengang. Sebab istrinya adalah simpul yang sulit dilepaskan dalam hatinya. Polisi ragu-ragu. Dia meminta Juliette untuk diam. Karena kalau pengelola di sini tahu, mereka pasti akan mati. Setelah itu, dia kembali dengan membawa hard drive dan buku dekripsi. Kapolri kemudian diberhentikan. Kemudian dia kembali ke perancah itu lagi. Siapa sangka saat itu dia menyembunyikannya dari Kapolri. Jalan rahasia di lantai dasar. Dia datang ke sini hanya untuk mengetahui kebenaran. Ternyata tempat ini kebanjiran. Dia mungkin takut dengan air yang dalam. Namun sesuatu yang sangat besar terjadi. Dia tidak bisa mengkhawatirkan banyak hal lagi. Dia menyesuaikan talinya. Kemudian gunakan lampu depan Anda untuk turun perlahan. Tapi karena terlalu menegangkan di udara, jadi saya kehilangan lampu depan. Dia hanya bisa meraba-raba dalam kegelapan sedikit demi sedikit. Saat dia hendak mencapai air, generator di bunker tiba-tiba bermasalah. Karena dialah penanggung jawab perbaikan kelistrikan. Jadi dia segera berbalik, melihat peserta magang berencana melakukan perbaikan. Dia segera bergegas untuk menghentikannya. Melihat lawannya menolak menyerah, dia meninju dan menggulingkannya ke tanah. Setelah dia selesai memperbaikinya, atasannya datang menemuinya. Katanya dia menyia-nyiakan 2 jam kerja karena mabuk. Dia juga mengalahkan murid magang yang selalu mengaguminya. Kemudian dia berbalik untuk berbicara dengan serius, bahwa ada masalah serius pada generatornya. Hal ini diperlukan untuk mematikan daya untuk pemeriksaan yang cermat. Tapi kata atasannya, sejak itu, generator tidak pernah terputus. Jika dimatikan, semua orang akan kehilangan cahaya. Meski hanya dalam kegelapan selama 5 menit. Hal ini juga dapat membuat mereka takut. Atasan tidak dapat memikul tanggung jawab ini.
Juliette menekankan, hanya dalam kegelapan untuk waktu yang singkat. Ini lebih baik daripada generatornya mati total. Maka itu lebih baik daripada mati perlahan di ruang bawah tanah. Akhirnya perintah itu disetujui oleh atasan. Mereka cukup memperbaiki genset. Pada saat ini, generator kembali menghasilkan listrik bertegangan tinggi, menyebabkan seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat. Saat ini wali kota sedang berada di ruang bawah tanah. Ketika diketahui bahwa generatornya rusak, Juliette berpengalaman, langsung ke pemancar, memperbaiki. Untungnya setelah Juliette memperbaikinya, generator telah dipulihkan dan tekanan kembali normal. Dan tindakan Juliette ini dilihat juga oleh wali kota. Dia telah dikenali. Wali kota memutuskan mengangkatnya untuk mengambil alih posisi mantan kepala polisi, menjadi kepala polisi. Tapi dia menolak tanpa berpikir. Dan katanya dia di sini sedang memutar skrup. Bukankah lebih baik menyuruhnya menangkap penjahat daripada membiarkan dia mengganti bola lampu di kamar mandi? Kemudian wali kota memberinya lencana serif dan menyuruhnya untuk memenuhi keinginan mantan polisi yang sudah meninggal itu. Begitu dia tiba untuk menerima instruksi pengangkatannya, segera melihat jenazah wali kota. Peralatan di terowongan tidak terlalu canggih, jadi tidak mungkin mengetahui siapa pembunuhnya. Jika pembicaraan tentang wali kota padam, pastinya akan membuat masyarakat panik. Jadi mereka memutuskan untuk menutup-nutupi. Dan orang berikutnya yang mengambil posisi wali kota adalah Holland di Departemen Kehakiman. Sheriff Juliette baru saja diangkat, kan bertanggung jawab untuk menyelidiki ini. Dia dibawa ke kantor mantan sheriff. Hasilnya adalah penemuan. Pintu ventilasi mengeluarkan suara aneh. Tapi kali ini Belanda membawa pakaian untuk menemuinya. Padahal dia adalah kepala polisi. Namun banyak orang yang tidak puas dengannya. Karena sebelumnya, dia adalah seorang pekerja yang bekerja di bawah tanah. Belanda berpikir begitu. Dia juga mencuri di lantai dasar. Tapi karena itu perintah dari mantan wali kota, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hari pertama kerja, dia menemukan selembar kertas. Sebelum dia bisa memahami maknanya, bawahannya bergegas masuk. Perhatikan bahwa seseorang sedang bertarung di bawah. Ternyata pria dan wali kota itu dulunya ada hubungan yang ambigu. Dia meragukan hal itu. Preman menjual obat palsu dan membunuh wali kota. Karena tidak ada bukti, jadi Juliette hanya bisa menyeretnya keluar. Kemudian mereka pergi ke tempat sampah dan mati. Periksa sisa-sisa mantan sheriff. Mereka ingin mencari hard drive dan buku decoding. Staf berbicara lagi. Pengecekan peninggalan bekas balai polisi tidak menemukan hal seperti itu. Di samping itu, Robert pergi ke kamar seorang pria dan mengatakan menteri telah memutuskan untuk mencopot Juliette dari jabatan menteri. Katakan padanya untuk menunggu dan melihat saja. Karena Juliette tidak dicintai masyarakat, akan mengundurkan diri. Tapi hari sudah malam ketika dia kembali ke kamar tidurnya. Seorang pria misterius bergegas keluar. Dia mencekiknya, tapi untungnya, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai polisi, dia berhasil melarikan diri. Namun ketika dia hendak kembali ke kamarnya untuk mengambil senjatanya, ternyata hilang lagi, dan sekarang orang asing itu sedang mengangkat senjata di belakangnya. Serentak, Juliette di sini. Terdengar suara aneh di saluran ventilasi. Jadi saya memutuskan untuk melepas pintunya. Kemudian dia menemukan ada tali yang tersangkut di cincin besi. Dia meraih tali pancing, tarik perlahan keluar dari saluran ventilasi. Ketika dia berencana mempelajari dengan cermat polis asuransi suaminya yang sudah meninggal. Lalu tiba-tiba seseorang mengetuk pintu seperti orang gila. Pria di luar pintu tidak banyak bicara. Berikan pemberitahuan secara langsung. Di atasnya tertulis bahwa wakil polisi telah dibunuh. Sebagai kepala polisi, Juliette langsung datang. Namun mereka segera membersihkan babak sebelumnya. Mereka juga mencari orang normal di ruang bawah tanah. Ambil posisi wakil polisi. Tepat ketika Juliette hendak angkat bicara untuk mengakhiri semua ketidakpuasan. Kemudian Holland menyelanya. Yang dia khawatirkan adalah tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Ini tentang menstabilkan semua orang di bunker. Tunggu sampai mereka pergi. Dia segera memeriksa jenazah deputi. Segera diketahui bahwa dia memiliki selembar kertas di sakunya. Itu adalah informasi yang telah diselidiki oleh atasan. Nama tersangka yang membunuh wali kota. Kemudian dia membawa selembar kertas berisi informasi itu. Pergi ke kantor Holland. Dia ingin mengklarifikasi kasus ini. Namun Belanda tidak panik, dan dengan santai mengeluarkan anggur mantan wali kota untuk dinikmati. Saat ini dia sedang berpikir cara mendapatkan jabatan wali kota dengan cara yang paling alami. Lalu Robert menyarankan, katakanlah wakil polisi dan wali kota tiba-tiba meninggal dunia. Maka alih-alih menggali kuburan satu persatu, tapi mari kita kubur keduanya bersama-sama. Sebab, hal itu bisa mengubah opini masyarakat. Hanya mampu membangun reputasi yang baik untuknya. Hasilnya ada di pemakaman. Semua orang tidak punya emosi. Karena cinta di brankas harus didaftarkan. Tapi Belanda lebih suka membiarkan orang membicarakan hal tabu ini. Lebih baik daripada membicarakan pembunuhan itu dengan panik. Setelah pemakaman, Juliette mulai menyelidiki daftar tersangka yang tertulis di selembar kertas. Alhasil, setelah menyelidiki beberapa orang, mereka semua punya alibi. Jadi dia memerintahkan wakil sheriff untuk makan dulu. Dan saya pulang, tentang pria yang pernah bertengkar dengan mantan wakil sheriff tadi. Namun mengetuk pintu beberapa saat tetap tidak ada yang menjawab. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu polisinya dan membuka pintu.
diam-diam menyelinap ke dalam. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebotol racun tikus dan potret mantan wali kota. Namun ketika dia mengira telah menemukan pelakunya, ternyata tetangga pria itu ada di depan pintu. Dia mengatakan bahwa Patrick tidak lagi tinggal di sini. Juliette kemudian pergi ke tempat kerja Patrick untuk menemuinya. Setelah diselidiki, diketahui bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Jadi dia membawanya ke tempat lain untuk bersembunyi. Kembali ke kantor polisi, wakil kepala polisi Paul mengatakan dia menghubungi beberapa teman di departemen kehakiman. Seorang tersangka bernama Ralph diidentifikasi. Juliette sangat bijaksana. Dia pergi ke pintu rumah pria itu dan menunggu. Setelah melihatnya, pria itu lari seperti orang gila. Kali ini di tempat penampungan. Sebuah tim sedang lari maraton menghadapi dua tim yang bergegas. Ralph memanfaatkan kekacauan itu dan menangkapnya, lalu melemparkannya ke bawah tangga, ingin mendorongnya sampai mati dari atas. Selama perjuangan, jari Juliette patah. Rasa sakit membuatnya berhenti mendorongnya. Namun selain tangga tidak ada penyangga. Saat dia akan jatuh, dua kontestan menariknya. Dan sisi lainnya, Ralph menghubungi departemen kehakiman. Orang yang membukakan pintu lagi adalah Robert. Dia mengatakan hanya muridnya yang bisa memasuki ruangan ini. Dan apa yang ada di balik pintu itu, sama sekali tidak boleh membiarkan orang luar mengetahuinya. Sekalipun itu keluarga, istri, anak dan teman. Dan hanya setelah memasuki pintu, dia baru saja mengenal orang-orang di sini. Lakukan pekerjaan yang sangat penting. Mereka menjamin kehidupan puluhan ribu orang di tempat penampungan. Dan syarat untuk menjadi murid Robert membutuhkan dedikasi. Ralph, apakah kamu bersumpah akan selamanya menjadi muridku? Ya. Apakah kamu bersedia mengorbankan segalanya untuk menjamin keselamatan orang-orang di tempat penampungan? Tentu saja. Apakah kamu siap memberikan segalanya untuk melayani orang-orang di tempat penampungan? Ya, sangat bagus. Karena itu, dia membiarkannya memberikan segalanya. Keesokan harinya Holland pergi menemui Juliette. Akan ada upacara pembaptisan besar yang diadakan di ruang bawah tanah. Dia membutuhkan Anda untuk mengatur penjaga polisi di mana-mana. Dan mengatakan bahwa dia telah salah menilai dia sebelumnya. Ternyata dia tidak mengerti mengapa wali kota melakukan hal tersebut. Tunjuk dia sebagai kepala polisi. Tapi sekarang melihat tekadnya untuk menangkap penjahat, dia mengerti. Selama beberapa bulan ia untuk sementara menjabat sebagai wali kota. Jika Anda mempunyai masalah dan butuh bantuan, katakan saja. Juliette berpikir sejenak lalu meminta libur 2 hari. Dia ingin pergi ke ruang bawah tanah terbuka di ruang bawah tanah untuk mengambil barang-barang pribadinya. Saat dia berjalan melewati aula, segera menemukan seorang pria. Sepertinya dia sedang menggambar sesuatu di luar langit. Jadi dia pergi dan bertanya. Pria itu kemudian mengatakan itu setelah mengamati bintang-bintang di luar. Dia menemukan bintang-bintang di langit selalu berputar dalam orbit melingkar. Juliette melihat gambar yang digambar pria itu dan bintang-bintang di luar, seperti yang dikatakan pria itu. Ini belum pernah ditemukan oleh siapapun. Setelah meninggalkan aula, Juliette langsung menuju ruang bawah tanah. Dia pergi ke tempat terdalam. Biasakan jongkok, kemudian keluarkan kotak itu dari dalam. Seekor bebek kuning tua. Perhatikan baik-baik. Ini adalah hadiah dari pacarku yang dianiaya. Peninggalan yang sudah lama dia simpan secara ilegal. Ada peraturan yang sangat ketat di bunker. Peninggalan dari masa lalu sama sekali tidak bisa muncul di sini. Dan jika orang tersebut menemukan relik tersebut, kegagalan melapor ke Departemen Kehakiman dalam waktu 12 jam, maka Anda akan ditangkap. Lebih buruk lagi, mereka akan dikirim ke ruang bawah tanah. Lakukan pekerjaan pembersihan di bawah sana. Karena aku ingin mengetahui rahasia kematian pacarku. Dia bersama bawahannya. Sesampainya di rumah Ralph, Robert mendorongnya hingga tewas. Sambil mengobrak-abrik lemari di kamar tidur, nyonya rumah mengetahuinya. Seekor bebek kuning tua. Benda itu identik dengan yang ada di tangannya. Jadi dia membawa bebek kuning ini bersamanya. Pergi ke tempat Robert, ingin meminta perintah penyelidikan. Namun yang dia temukan adalah peninggalan almarhum. Sesuai dengan peraturan shelter, dia tidak bisa menyimpannya sendirian. Dan karena hari ini adalah baptisan besar, jadi orang seringkali cenderung menyerahkan relik. Tidak perlu menggunakan hukum. Robert meminta, tolong biarkan wakil serif ikut bersamamu. Karena dia tidak tahu banyak tentang hukum. 1 jam kemudian, dia tiba di satu tempat. Beberapa orang telah ditangkap karena reliknya. Orang itu berhutang budi padanya. Mungkin saja Anda akan menemukan beberapa petunjuk di sini. Pertama kali keduanya bertemu, pria itu langsung mengenali jam tangan di tangannya. Itu adalah hadiah ulang tahun dari pacarnya. Pasti pria itu tahu tentang kematian pacarku. Jadi Juliette bilang dia adalah kepala polisi. Jika dia memberitahunya, dia akan memastikan keselamatannya. Bisakah kamu menjamin keselamatanku? Saya kepala polisi. Melihat gadis yang begitu tulus, pria itu menyebut nama seseorang. Sejak awal, musuh menyuapnya untuk memiliki jam tangan di tangan pelanggan. Duanya tidak banyak bicara. Temukan saja seorang wanita bernama Gina. Orang lain adalah mantan pacar-pacarnya. Gina dengan antusias menanyakan kabar George. Dia jatuh dan meninggal setengah tahun yang lalu. Gina mendengar George telah meninggal selama setengah tahun. Dia sedikit terkejut, tapi kemudian saya merasa lega.
Ceritakan padaku tentang jam tangan itu. Karena bunker menaungi peninggalan tersebut. Ada peraturan yang sangat ketat. Jadi malam itu George ingin menemukan dirinya lagi. Katakanlah Anda ingin membeli jam tangan. Jadi Gina pergi saja ke sana. Beli jam tangan bajakan mulai sekarang kawan. Lalu berikan pada George, kemudian diberikan kepada Juliette. Ini sepertinya jawaban yang sempurna. Tapi sebenarnya kamu berbohong. Tapi Juliette tidak membeberkannya. Sebaliknya pergi saja dari sini. Gadis itu berbohong kepada kita. Mengapa kita tidak menangkapnya? Bahkan bawahannya pun menyadari dia berbohong. Tapi Juliette memperingatkannya lagi. Jangan bicara di luar hari ini. Dia punya rencana lain dalam pikirannya. Tunggu sampai malam ketika semua orang sudah tidur. Juliette baru saja keluar dan mulai mengambil tindakan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi dia pergi ke tempat dia bertemu Gina pagi itu. Siang hari karena ada orang di sekitar. Itu sebabnya dia tidak mengekspos gadis itu. Kini hanya tinggal mereka berdua. Jadi Juliette berbicara terus terang. Gadis itulah yang membunuh pacarnya. Dialah yang menemukan hard drive itu. Kemudian beritahu Kementerian Kehakiman. Menyebabkan George dibunuh. Melihat diriku terekspos, Gina hanya bisa mengatakan kalau dirinya juga merupakan korban. Malam itu ada seorang pria menyelinap ke rumahnya, ambil nyawa orang yang Anda cintai, mengancamnya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kalau tidak, dia akan membunuh kerabatnya. Jadi Gina tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa berbicara tentang George. Lalu Gina mengeluarkannya. Satu set dokumen penting diberikan kepadanya. Ini adalah hadiah dari ibu George. Di dalamnya terdapat masa depan bunker. Jadi Gina ingin Juliette sama sekali tidak terlihat oleh orang lain. Kalau tidak, segalanya akan menjadi sangat serius. Terima dokumen. Juliette segera kembali ke kamarnya. Ketika dia mengeluarkannya, itu hanya sebuah buku. Panduan perjalanan untuk siswa sekolah dasar. Di dalamnya terdapat kebenaran tentang dunia luar. Ada gunung, sungai dan binatang kecil. Sepertinya mereka benar-benar menahan orang di sini. Dan manajemen, selalu ikuti dia setiap langkahnya. Bisakah kamu membangunkannya? Tapi sekarang sudah tengah malam. Aku tahu. Tapi dia perlu melihat ini. Segera, saat dia hendak pergi memanggil atasannya. Kemudian Robert menghentikannya. Dia meminta mereka untuk meninggalkan semuanya sendirian. Dia ingin menggunakannya untuk menangkap ikan yang lebih besar. Setelah melihat foto-fotonya, Juliette pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui wanita tua itu. Mungkin dia akan tahu tentang rahasia bunker itu. Tapi dia belum punya waktu untuk bertanya. Begitu kata perawat itu, dia berada pada tahap akhir penyakit Alzheimer. Sekarang aku sudah tidak bangun lagi. Selalu menggumamkan sesuatu yang tidak berarti. Dia ingin mengajak wanita tua itu jalan-jalan. Tapi perawat itu menolak, sebab pihak berwenang sudah mengeluarkan larangan. Juliette tidak punya pilihan lain. Harus meninggalkan rumah sakit jiwa. Dia kemudian pergi ke daerah kumuh untuk menunggu seseorang. Itu ayahnya, dia seorang dokter. Dia ingin bertanya pada ayahnya. Bantu dia dan wanita tua itu. Mungkin ada kesempatan untuk berbicara secara pribadi. Melihat putriku memohon seperti itu, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya demi anak-anaknya. Dia pergi ke rumah sakit, ucapkan beberapa kata untuk mengelabui perawat. Kemudian, perawat istirahat makan siang. Tiba di wanita tua itu. Hindari pengawasan internal. Diam-diam membawa wanita tua itu keluar. Dan sekarang, Juliette menunggu dengan gelisah. Tunggu sampai ayahmu membawanya ke sini. Dia segera berlari dan bertanya apakah dia ingat siapa dia. Ayahnya di samping berbicara lagi. Perawat memberinya suntikan. Biarkan dia selalu kehilangan ingatannya. Melihat pergantian shift perawat akan segera berakhir. Dia tidak punya pilihan lain. Suntik dia dengan dosis obat untuk menghilangkan obat penenang. Lambat laun dia mulai berbicara dengan normal. Wanita tua saat pertama kali melihatnya sadar bahwa dia adalah seorang dokter. Kemudian dia mulai gelisah. Ternyata 30 tahun yang lalu, IUD wanita tua itu disuntikkan oleh ayahnya untuk mengendalikan dan menindas orang-orang yang tidak patuh. Melihat wanita tua itu semakin gelisah, Juliette hanya bisa menyuruh ayahnya keluar dulu. Dan dia tetap tinggal untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Dia dengan hati-hati menunjukkan fotobook itu kepada neneknya. Dia melihat foto itu dan langsung berkata, ini dari seorang teman lama beberapa tahun yang lalu. Lalu datanglah ke depan Juliette, mengungkap identitasnya sebagai penjaga kebakaran. Lebih dari 100 tahun yang lalu ada dua organisasi di ruang bawah tanah. Di satu sisi adalah Dewan Manajemen yang ingin menghapus ingatan mereka. Di satu sisi adalah penjaga Free yang melindungi kenangan. Melalui konfrontasi bertahun-tahun, hanya wanita tua itu yang selamat. Itu karena identitasnya ini, sehingga dia menjadi sasaran buruan kemana-mana. Di depan dia menugaskannya tanggung jawab perwalian penjaga kebakaran. Biarkan dia menemukan rahasia gudang bawah tanah ini. Pada saat yang sama di kantor manajemen, Robert melihat Juliette dorong wanita tua itu kembali ke kamar. Ia memerintahkan bawahannya untuk segera memeriksa. Lihat kemana Juliette pergi sekarang. Ketika dia kembali ke kamar, wanita tua itu menemukannya. Pot bunga yang diletakkan di depan cermin tidak terlihat. Dia tiba-tiba teringat, Sheriff Baker pernah kesini untuk menemui Anda sebelumnya. Dan letakkan bunga hitam di depan cermin. Lalu Juliette tiba-tiba teringat, pesan Baker tentang melipat bunga menjadi 2. Semua ini membuktikan, semua cermin di ruangan itu. Ini semua adalah alat bagi manajemen untuk memantaunya. Wanita tua itu memberitahunya, ketika kepala polisi Baker tiba di sini. Dia tidak mengatakan banyak kata padanya. Sebaliknya habiskan sebagian besar waktu Anda
untuk memperbaiki pipa ventilasi di dalam ruangan. Setelah mendengar ini, Juliette menyadari sesuatu. Kemudian dia menggunakan selembar kain untuk menutupi cermin. Robert juga memperhatikan bahwa situasinya tidak baik. Ia segera mengutus anak buahnya untuk menangkap orang tersebut. Kali ini Juliette, juga dari saluran ventilasi, dapatkan hard drive dan dokumen dekripsi yang dia cari. Tunggu sampai anak buah Robert menemukan kamar wanita tua itu. Kemudian Juliette mengambil hard drive itu. Dia mempertaruhkan nyawanya, melarikan diri dari kejaran tentara, lalu ke kantor rumah sakit. Nyalakan komputer ayahmu, masukkan hard disknya. Dia ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun satu demi satu setiap orang harus mati. Hasilnya, sebuah prompt muncul di layar. Server tidak memiliki hak akses yang cukup. Juliette tidak punya pilihan selain menyimpan hard drive itu terlebih dahulu. Kemudian kembali ke kantor polisi. Menemukan bahwa kantornya telah digeledah. Kami perlu memeriksa ranselmu. Mustahil, bawahan bantu aku. Tunggu sampai setelah memeriksa ranselnya. Mereka tidak menemukan apapun dan hendak pergi. Kemudian Juliette memanfaatkan kesempatan itu untuk menjawab. Karena ini adalah kantor polisi. Kementerian Kehakiman dan kantor polisi bertanggung jawab atas hukum di sini. Tapi tidak ada hak untuk mencari lawan. Namun kini Robert malah memberi perintah kepada bawahannya. Cari di kantor polisi. Itu merupakan pelanggaran hukum. Sekarang di kantor Robert, dia sangat marah pada bawahannya. Apakah menurut Anda perangkat ini mirip dengan hard drive? Tidak seperti. Surat perintah penggeledahan meminta untuk mengembalikan barang-barang tidak berguna ini. Sekarang ambil kembali barang-barang ini dari kantornya. Apakah kamu membaca pesanannya dengan cermat atau tidak? Saat ini, tiba-tiba Juliette dan bawahannya menyerbu masuk. Kamu tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke kantorku. Robert, kamu ditahan karena melanggar perjanjian. Apa? Apakah kita melakukan kejahatan? Asisten, tolong membacanya. Pasal 14 ayat 3 ayat 12b. Tentang penggeledahan dan penyitaan ilegal. Pasal 23, ayat 19, ayat 6. Petugas, saya tidak ada hubungannya dengan pencarian. Dia memberi perintah kepada bawahannya. Jadi aku berhak menangkapmu. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa menemui wali kota. Borgol dia. Wakil serif tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah itu. Bawa Robert pergi dengan borgol. Tunggu sampai semuanya hilang. Juliette menutup pintu kantor. Mulailah di dalam ruangan. Cari dokumen rahasia. Mencari setengah hari. Terakhir, di mezanin, beberapa file rahasia telah ditemukan. Di dalamnya ada informasi rahasia tentang ibunya. Ibunya sudah lama meninggal. Dia tunduk pada pengawasan ketat di tempat penampungan. Juliette mengetahui kebenarannya. Segera pergi menemui ayahku. Beberapa tahun lalu, dia selalu mengira ayahnya diam-diam pergi ke ruang bawah tanah dan membunuh ibunya. Alhasil, hal itu disebabkan oleh pihak manajemen. Di setiap ruangan dipasang kamera. Jadi rahasia ibunya terbongkar. Setelah semua kesalahpahaman terselesaikan, Juliette memasukkan hard drive ke tubuhnya. Lalu bicaralah. Saya mencoba menggunakan komputer ayah untuk melihat konten. Tapi aku tidak bisa membukanya. Dia meminta ayahnya untuk membantunya melakukan sesuatu. Tunggu sampai dia meninggalkan rumah sakit. Silakan pergi diam-diam ke rumah Walker. Bantu dia memberitahu dia di mana harus bertemu. Karena hanya Walker yang tahu cara membuka harddisk ini. Setelah itu, Juliette telah meninggalkan rumah sakit. Hasilnya sedang dalam perjalanan. Kementerian Kehakiman telah mendirikan pos pemeriksaan. Karena saya ingin mencari harddisknya, saya merasa seperti saya akan ditemukan. Dia segera berlari kembali. Meski sudah mencoba segalanya, dia tetap tidak bisa membuat janji dengan Walker. Sekarang, ada seorang pria yang aktif mencarinya. Itu adalah pria yang dia temui di restoran sebelumnya. Melalui pertemuan, pria itu melihat petunjuk besar tentang bintang di luar melalui lukisan itu. Pertama, biarkan dia melihat ke arah drive. Dia hanya melihat, segera menyadari bahwa ini adalah hard drive terpisah untuk Departemen Kehakiman dan Dewan Manajemen. Hanya mereka yang mempunyai akses. Namun jika dilakukan, tidak ada bedanya dengan mencabut gigi harimau. Karena mendiang pacarku, dan Sheriff Baker meninggal karena hard drive ini. Dia memutuskan, saya harus melihat hard drive bagaimanapun caranya. Kemudian dia kembali ke pos pemeriksaan. Dia bilang dia baru saja selesai memeriksa. Tidak perlu memeriksa lagi. Aku baru saja memeriksa ranselku. Aku sedang terburu-buru. Buka ranselmu. Apakah kamu bercanda? Membuka. Apakah kamu tahu siapa aku? Ini Sheriff Juliette. Lihat hard drive akan segera terdeteksi. Belanda bergerak maju untuk meredakan pengepungan. Dijamin sebagai wali kota. Begitu saja, Juliette lewat dengan lancar. Melihat Holland secara pribadi berdiri untuk menyelamatkannya. Juliette memberitahunya tentang rencana Robert untuk menggulingkan pemerintah. Beritahu orang lain. Robert mengatakan, dirinya akan segera duduk sebagai wali kota. Saya melihatnya berbicara dengan sangat serius. Holland segera pergi bersama Juliette ke ladang jagung. Keduanya bersiap untuk berbicara secara pribadi. Holland bertanya pada Juliette saat ini. Robert ingin menemukan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Waktunya sempit, Juliette. Tidak banyak waktu tersisa. Jika Anda memegang hard drive, mereka ingin menemukannya. Terkutuk. Apakah aku tidak sengaja mengatakan hard drive? Bagaimana Anda tahu? Tanpa diduga, Robert ditangkap dan dipenjarakan. Diselamatkan oleh Belanda. Saat ini, Juliette juga mengerti segalanya. Kakek, itu kamu?
Saya minta maaf, Sheriff. Apakah kamu baru saja mengatakan ingin keluar? Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku jelas mendengar kamu berkata kamu ingin keluar. Robert, kamu juga mendengarnya, kan? Tentu saja, wali kota. Tidak, Nona Juliette, sepanjang sejarah kita, ada banyak masalah yang perlu diselesaikan. Mengorbankan segelintir orang demi banyak orang adalah hal yang jelas. Karena sesuatu. Karena harddisk dan tapenya panas, tidak ada hubungannya dengan pita panas. Hanya untuk hidup satu orang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan nyawa ribuan orang? Anda telah menjadi ancaman terbesar kami selama 140 tahun terakhir. Berbicara dan berjalan-jalan, tiba-tiba dua kelompok penjaga bergegas maju. Melihat ada banyak orang di seberang sana, Juliette segera berbalik dan berlari ke ladang jagung. Padahal dia berlari lebih cepat dari Robert, tapi masih mustahil untuk melawan selusin orang. Akhirnya dia ditangkap oleh mereka. Tekan ke bawah di tanah. Kamu akan menyesal karena berani menangkapku. Di dalamnya ada apa yang mereka cari. Di bawah tatapan Holland, Robert mengawal Juliette. Biarkan dia naik ke permukaan untuk menyelesaikan misi pembersihan. Aku tidak pernah bilang aku ingin keluar. Saya dengar, tidak. Baik wali kota dan saya mendengarnya. Tidak, bukti penuh. Saya pikir tidak ada lagi yang perlu disangkal. Tidak, kamu menjebakku. Kamu berbohong. Ya, jika kamu merasa telah disalahpahami, ada hak untuk meminta sidang. Jadi, untuk siapa? Untuk Kementerian Kehakiman. Dia adalah Departemen Kehakiman, sialan. Sudah kubilang, tutup mulutmu. Tidak perlu memukul orang, Robert. Aku sudah memperingatkannya, itu karena dia tidak mendengarkan. Apa yang kamu lihat? Kali ini Juliette, ketika dia tidak memperhatikan, dia melarikan diri. Lalu ambil kembali tasnya, kemudian lari langsung ke pagar. Tidak. Dia melompat dari pagar setinggi ribuan meter. Untungnya, dia terjatuh di lorong bawah. Melihat hal tersebut, Robert segera mengutus seseorang untuk mengejarnya. Juliette dan kakinya yang terluka melarikan diri dengan putus asa. Tunggu sampai kelompok Robert tiba. Kemudian Juliette tidak ditemukan. Sekarang Paulus sangat khawatir. Dia memiliki seragam polisi dan lencana. Bisa masuk ke rumah manapun. Menemukannya tidaklah mudah. Paulus. Bagaimana dia bisa lari seperti itu? Apakah kamu curiga aku harus melepaskannya? Ketika Holland mengetahuinya, dia sangat marah. Robert belum pernah melihatnya begitu marah dan tidak sabar sebelumnya. Sepertinya hard drive yang dia ambil. Ada informasi yang sangat penting. Robert kemudian pergi menemui ayahnya. Katakan padanya untuk memberitahumu di mana Juliette bersembunyi. Tapi 10 tahun yang lalu, manajemen menerapkan tekanan, membunuh istrinya. Sekarang mereka mengincar putrinya. Tentu saja dia menolak bekerja sama. Tuan Robert, saya bertanya kepada Anda, jika kamu berada di posisiku, maukah kamu memberitahuku posisi putrimu? Saya akan. Karena hanya ada satu orang. Jadi, bagaimana jika dibandingkan dengan keselamatan ribuan orang? Saya tidak tahu di mana dia berada. Lalu dia berbalik dan pergi. Saat ini, Juliette tidak berbeda dengan bom waktu yang berjalan. Robert tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pun segera mengutus 2 tingkat untuk mengantar istrinya pulang. Dia khawatir tentang keluarganya akan dibalas oleh Juliette. Tapi saya melihat 2 tentara datang. Muncul di depan 2 orang. Istrinya langsung menolak. Ternyata istri Robert dulunya adalah seorang komando. Saat ini dia bekerja di Departemen IT. Dapat melindungi diri sendiri dan anak Anda. Siapa sangka ketika dia baru saja memasuki rumah, segera diketahui bahwa kamera telah dilepas. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, dia tahu pasti bahwa ada orang luar yang menerobos masuk. Dia mengatur keselamatan putranya terlebih dahulu, lalu mengeluarkan pistol dari sakunya. Masuki kamar tidur dengan hati-hati. Tiba-tiba dia menemukan ada sesuatu yang diletakkan di tempat tidur. Tunggu sampai dia datang untuk melihatnya. Lalu tiba-tiba sebilah pisau ditancapkan ke lehernya. Aku tidak akan menyakitimu, tetapi jika harus, aku tidak akan ragu. Juliette mengangkat pistolnya ke arah istri Robert, lalu melemparkan borgol padanya. Hadapi pistolnya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti permintaan Juliette. Borgol diri Anda ke pipa air. Setelah itu, Juliette tetap berhati-hati. Ambil semua yang Anda bisa untuk melawan. Dan borgolnya bisa dilepas. Singkirkan semuanya. Kemudian mulailah mengambil harddisk tersebut dan memasukkannya ke dalam komputer di rumah. Memanfaatkan kekuatan Robert, file rahasia secara bertahap muncul. Serentak, Paul pergi ke rumah Juliette. Dia ingin memastikan apakah dia ingin keluar atau tidak. Alasan untuk melakukan tugas pembersihan. Namun tadi sangka ruangan itu ditempati oleh Kementerian Kehakiman. Telah dibersihkan. Setelah seharian mencari, hanya tersisa 1 pecahan cermin. Dia mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Menemukan bahwa itu adalah permukaan kaca proyeksi tunggal. Tak menyerah, ia terus masuk ke kamar mandi untuk mencari. Setelah membuka lemari, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lalu segera tarik segelnya dan tarik keluar. Segera ditemukan ada mezanin di belakang. Di dalamnya ada tas kulit sapi yang sudah pudar. Dia dengan bersemangat membuka talinya. Keluarkan album dari sana. Setelah melihat isi di dalamnya,
Paul tidak bisa tidak terkejut. Air mata tiba-tiba jatuh di wajahnya. Dia tidak percaya itu. Aku menjalani kebohongan yang mengerikan. Tunggu sampai Anda tenang. Dia merobek foto di sana. Kemudian nyalakan ovennya, hancurkan albumnya. Di sisi lain, Robert mengetahui beberapa informasi. Sebelum Juliette kabur, bertemu dengan seorang pria yang menggambar bintang. Mereka segera membawanya ke kantor wali kota. Di bawah pertanyaan sengit, dia hanya harus mengatakan semuanya dengan takut-takut. Informasi tentang hard drive. Wali kota memberi perintah. Pantau hard disk nomor 18. Hanya komputer mana yang terhubung. Semua harus diawasi secara ketat. Menemukannya, hard drive terhubung di lantai 17. Itu komputer di apartemen. Lantai 17. Iya pak, apartemen nomor 144. Itu konyol. Tutup semua lift ke lantai 17. Kumpulkan semua prajurit yang menunggu perintah, tidak peduli berapa jumlahnya. Sekarang, lihat file panjang ditempatkan di dalamnya. Juliette agak bingung. Saat dia benar-benar fokus, istri Robert di latar belakang. Diam-diam mengeluarkan kuncinya. Saat ini dia menemukan file. Dinamakan folder mulai di sini. Setelah melihat pemandangan di dalam, dia takjub. Itu pacarnya. Dia meninggalkan pesan untuknya. Sementara dia sibuk melihat layar. Perlahan istri Robert mendekat. Dia memperingatkan Juliette. Itu saat menghubungkan hard drive. Akan mengungkapkan lokasinya. Tahu Anda bisa lari sekarang. Atau tertangkap dan mati. Saat ini, layar pengawasan di kantor manajemen wali kota tidak berfungsi. Semua menghilang satu demi satu. Bahkan kamera pintu pun kehilangan sinyal. Tunggu sampai Robert kembali ke rumah. Kemudian hanya ibu dan anak yang tersisa. Istrinya kemudian berkata bahwa dia telah melepaskan Juliette. Dia ada di sini, dan kamu membiarkannya pergi. Aku tahu, aku pasti mengenalmu. Saya akan mengirim sekelompok tentara bersenjata ke sini. Tidak, aku yang memberi perintah. Mereka tidak bisa menembak. Saya pernah menerima pesanan seperti itu sebelumnya. Saya tahu bagaimana jadinya. Saat ini, keamanan shelter semakin diperketat. Seorang pria dengan terampil menyelinap melewati pos pemeriksaan. Ketuklah pintu sebuah rumah. Orang yang membukakan pintu adalah orang yang menjual relik. Setelah memasuki pintu, Denny tercengang. Juliette yang berdaging dan berdarah asli berdiri di hadapannya. Dia tidak banyak bicara, segera menyerahkan hard drive itu kepada Denny untuk ditangani. Di luar dugaan, Denny adalah seorang ahli Dia membuka hard drive. Hapus sistem pemantauan manajemen. Juliette membukanya lagi. Video yang ditinggalkan pacar George keluar. Ku menemukan pintu yang kucari. Kamu tidak bisa masuk, tapi aku bisa. Saya kira Anda akan tahu cara menangani air itu. Sebenarnya, jangan khawatir. Di sini, Juliette, yang terpenting adalah pintu di bawah. Aku harus menemukannya. Saya merekam video ini. Ini untuk mencegah sesuatu terjadi padamu. Tapi semua orang perlu tahu, mengapa istri Baker keluar bersih-bersih. Apakah kamu masih ingat apa yang dia katakan sebelum pergi keluar? Ada di sini. Cari file bernama Jen Carmody Clean. Kamu akan mengerti, sesuai dengan pesan terakhir di video. Mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Dunia luar dan langit biru cerah yang belum pernah mereka kenal. Namun saat dia ingin membawa gambar tersebut, biarkan semua orang tahu, Danny menghentikannya, karena pasukan komando akan segera tiba di sini. Ketiga orang itu menyadari bahayanya dan pergi. Siapa sangka kaki depannya hanya berjalan begitu saja. Kaki belakang para prajurit telah tiba. 3 orang beruntung bisa lolos. Kemudian masuk ke terowongan sampah. Ikuti terowongan sampah ke lantai 126. Denny menggunakan bakat hakernya untuk melumpuhkan sistem. Menampilkan gambar pada hard drive. Tampilkan gambar di depan layar mereka. Namun saat semua staf pengawas melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Tapi detik berikutnya, wali kota meminta mereka untuk berpaling dan menutup mata. Berbalik dan tutup matamu dengan cepat. Tutup wajahmu. Lakukan apa yang dia katakan. Robert, kamu juga. Lalu dia mematikan semua yang ada di layar. Jangan biarkan siapapun melihat. Apa yang baru saja kamu lihat? Kamu harus melupakan semuanya. Saat ini Juliette telah melewati saluran sampah. Terus mendaki ke bawah. Tapi dia tidak tahu bahwa Holland sudah mengetahui niatnya. Nona Juliette, silakan keluar melalui jalan lain. Aku diperintahkan ke sini untuk menghentikanmu. Saya tidak bisa menasihati Anda. Mereka segera membawa potongan besi. Sepotong demi sepotong didorong ke dalam. Namun masih belum mampu mengalahkan Juliette. Kali ini Robert memberi instruksi untuk membawa sepotong besi padat. Mereka tidak ragu sama sekali. Kan ke bawah tanpa ampun. Juliette tahu akan sulit baginya untuk menolak. Anda hanya bisa melepaskannya secara proaktif. Jatuh dari atas. Selamatkan dia dengan cepat, ya Tuhan. Cepat selamatkan dia. Untungnya ada pekerja mekanik di sini. Sudah menunggu. Meskipun dia telah diselamatkan, tapi Robert tetap mengirim orang. Cari tahu di mana harus menangkapnya. Karena dia tidak punya tempat untuk bersembunyi di tempat ini. Holland mengeluarkan hard drive. Hancurkan di depan semua orang. Kemudian Juliette ditangkap. Juga dikirim untuk tugas pembersihan. Kamu diminta keluar dan membersihkan. Dan memberimu perlengkapan kebersihan. Tapi kamu tidak dipaksa untuk membersihkannya. Setelah keluar,
Anda akan berada di luar yurisdiksi hukum. Nona Juliette, saya mewakili ribuan orang di tempat penampungan. Semoga kamu membersihkannya, jadi kita bisa melihat seperti apa dunia luar, sekaligus mengingatkan. Tempat ini sangat aman. Dan di luar, penuh bahaya. Nona Juliette, apakah ada yang ingin kamu katakan? Aku tidak takut. Lalu mereka memasang alat pelindung pada Juliette. Setelah memakai helm, dia dibebaskan ke dunia luar. Saat ini di ruang makan tengah, mata semua orang tertuju pada layar. Tampilan layar, saat dia berjalan selangkah demi selangkah keluar. Pergilah ke dunia luar, dia benar-benar melihat apa yang ada di hard drive. Adegannya persis sama, dunia luar memiliki bunga harum dan burung berkicau. Lalu tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Layar menunjukkan kebohongan. Dia tiba-tiba berbalik, pergi ke kamera. Dia mengangkat wallnya tetapi tidak membersihkan kameranya. Setelah membuangnya, dia berbalik dan berjalan menuju pohon besar. Setelah wali kota menghitung mundur 3 detik, dia langsung terjatuh. Holland sangat senang dan mengatakan dia sangat tepat waktu. Tapi dia tidak menyangka hal itu. Dia kemudian perlahan berdiri, tubuh tidak dapat dirugikan. Kemudian Juliette mengetahuinya, di mana semua orang melihat tubuh Baker. Dan juga istrinya. Ini benar-benar tidak nyata. Artinya juga apa yang dilihat orang di bunker. Itu semua bohong. Dia terus berjalan ke depan. Tinggalkan pohon besar itu. Dan pemandangan itu muncul di belakangnya. Ini adalah padang rumput hijau yang sejuk. Tidak diketahui kapan Belanda pergi. Lari ke ruang komputer. Dia memutar kunci dan menekan tombolnya. Segera helm Juliette. Layar telah dimatikan. Adegan itu muncul di depan matanya saat ini. Itu terpencil. Tanah hampir dipenuhi gas beracun. Mungkinkah ini kenyataan di luar dunia? Lalu dia berbalik. Lihatlah kameranya. Sebagai ucapan selamat tinggal terakhir untuk semua orang. Lalu perlahan melangkah maju.